Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, saya Keisha Rahmat Nani yang akan bertugas sebagai Master of Ceremony pada Esai Workshop hari ini. Senang sekali dapat menemani teman-teman semua dalam rangkaian kegiatan Esai Workshop pada hari ini. Sebelum memulai, izinkan saya untuk menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah hadir dan ikut mendukung terselenggaranya Esai Workshop pada hari ini. Yang terhormat, Ibu Jenny Purnawanti, SHSS LLM, dan Kak Nadira Dinta Ardianti selaku narasumber kita pada workshop hari ini. Yang saya hormati, Kak Ayesha Mahira selaku Manager English Division of ALSA LC Unair, yang saya hormati Saudari Alicia Michelle Gracelyn selaku Project Officer ALSA English Fair, serta para panitia dan para peserta workshop yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelenggarakan Esai Workshop pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta workshop yang telah hadir di acara Essay Workshop dengan tema The Basics of Competitive Essay Writing. Sebelum kita memulai sesi workshop pagi ini, izinkan saya memaparkan susunan acara yang akan berlangsung. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan ALSA Anthem, sambutan dari Project Officer dan Manager English Division of ALSA LC Unair, pemaparan materi, Q&A session, penyerahan sertifikat, dan kemudian ditutup dengan sesi dokumentasi. Memasuki sesi yang pertama, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan ALSA Anthem, para peserta dimohon untuk mengikuti dengan hikmat di tempat masing-masing.
Selanjutnya, sambutan oleh Project Officer ALSA English Fair 2026 kepada Kak Alicia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Good morning, everyone. First of all, welcome to our essay workshop. It is a pleasure to have all of you here with us today. Through today's session, I hope all of you can gain a better understanding on how to develop a strong competitive essay from choosing and framing an issue, developing your ideas, building a convincing argument, to presenting your thoughts in a clear and engaging way. So make sure to participate actively, ask questions, and take this opportunity to learn as much as you can from our speaker. Once again, welcome to everyone, and I hope you enjoy the session and take away something valuable from today's workshop. Thank you. Terima kasih Kak Alicia. Selanjutnya sambutan oleh Manager of English Division ALSA LC Unair kepada Kak Echa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, and greetings to us all. Good morning, everyone. My name is Ayesha Mahira, and I am the Manager of English Development Division of ALSA LC UNAR 2025-2026. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to Bu Yani and Kak Nadira for taking the time to be our speakers for today's essay workshop. We truly appreciate your willingness to share your knowledge, experience, and insight with all of us. To all the participants, I hope that today's workshop will be a valuable opportunity for you all to learn, gain new insights, and further develop your essay writing skills. I also hope that the knowledge and tips shared today will not only be useful for this workshop, but can also be applied in your future academic and organizational journeys. Feel free to actively participate, ask questions, and engage in the discussion. Make the most out of today's session, and most importantly, enjoy the learning process. Last but not least, thank you for everyone for being here today. I hope this workshop can be a meaningful and enjoyable learning experience to all of us. Last but not least, synergy and vision, achieving as one, may also always be one. Thank you. Terima kasih Kak Echa. Untuk sesi selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Saya undang kepada Kak Velin untuk memandu sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Kesha. Selamat pagi para abang kakak serta seluruh peserta Essay Workshop ALSA English Fair 2026. Perkenalkan, saya Velin yang akan memandu jalannya sesi materi pada Essay Workshop ALSA English Fair 2026 hari ini. Workshop kali ini akan terbagi menjadi dua sesi, yaitu yang pertama ada Research and Essay Writing, dan kedua ada Presentation dan Defense. Maka tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi yang pertama. Pembicara pertama kita hari ini adalah Kak Nadira Dinta Ardianti. Kepada Kak Nadira, kami persilakan. Oke, terima kasih untuk moderator, Velin, dan juga teman-teman panitia. Sebelumnya selamat pagi, teman-teman. Mungkin aku izin share screen saja terlebih dahulu. Oke, mungkin panitia juga bisa bantu ya, karena aku dapat jatah 30 menit. Mungkin bisa di-remind kalau udah 10 menit atau 5 menit terakhir. Oke, semuanya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nadira Dinta. Di sini saya diminta bantu oleh teman-teman ALSA English Fair untuk mengisi materi soal research and essay writing. Sebelumnya saya juga ingin menyapa kepada Ibu Jani. Selamat pagi, Ibu. Senang bisa bertemu kembali di kesempatan kali ini. Oke, jadi untuk hari ini mungkin kita bisa lebih santai aja dan aku izin untuk pakai lebih informal juga. Oke, jadi hari ini teman-teman panitia meminta aku untuk menyampaikan beberapa poin-poin untuk research dan juga essay writing dan mungkin akan aku sampaikan sesuai dengan pengalaman aku seputar lomba di legal writing dan juga beberapa pengetahuan yang aku miliki selama berlomba maupun
berakademisi di FH Unair. Oke, sebelumnya mungkin uh, ini adalah sedikit background dari aku. Aku adalah mahasiswi FH Unair angkatan 2023, currently in my last semester juga. Jadi aku sekarang lagi di semester 7, dan selama beberapa tahun di FH Unair, aku berhasil meraih beberapa juara di kompetisi. Sebenarnya cukup relevan juga karena beberapa kompetisi yang aku juarai pun itu bergerak di bidang kompetisi legal writing seperti itu. Kemudian selain beberapa kompetisi tersebut, aku juga dikenal sebagai Direktur Jenderal BSO, salah satu BSO di FK Unair, yakni Nima, dan juga aku tahun ini memperoleh beasiswa dari LPS dan juga pada 2025 silam. Wah, ini aku salah typo ya. Harusnya 2025 kemarin aku menjadi Mawapres di FK Unair. Jadi nice to meet you all. Jadi semoga segala materi yang bisa aku sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin adalah peserta ya dari kompetisi esai yang diselenggarakan oleh Elsa English Fair. Oke, jika kita talking about writing ya, kalau dari aku sendiri dan mungkin ini sangat umum juga, biasanya aku akan membagi tahap legal writing atau writing secara general itu menjadi tiga, yakni pre-writing, writing, dan juga post-writing. Dan ini juga relevan dengan apa yang harus kalian lakukan selama menulis esai. Dan langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu, karena ini kan adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh ALSA English Fair, jadi kalau misalnya kalian adalah one of the participants of this competition, kalian harus make sure untuk sudah mengecek guidebook yang tersedia oleh panitia. Kemarin aku sudah baca beberapa isi dari guidebook yang sudah disediakan ALSA English Fair, dan satu hal terpenting yang harus kalian note ketika membaca guidebook adalah bobot penilaiannya. Di sini sudah tercantum ada beberapa poin-poin penting yang harus kalian highlight agar menjadi suatu urgensi bagi kalian untuk memenuhi tiap bobot penilaian ini. Yang pertama itu ada structure. Jadi structure ini mungkin diharapkan dari jurinya kalian itu bisa lebih terstruktur dalam menulis, harus memuat semua segala struktur esai mulai dari pendahuluan, pembahasan hingga penutup. Dan tidak hanya struktur saja, tetapi kalau kalian lihat di poin ketiga itu ada coherence. Jadi koherensi itu juga hal yang penting antar tiap paragraf, kemudian koherensi juga dengan subtema yang kalian angkat itu juga harus menjadi poin yang kalian perhatikan. Kemudian substansinya juga, tentu bobot argumentasi itu akan selalu menjadi hal yang paling tinggi dalam esai atau dalam kompetisi penulisan lainnya. Kenapa? Karena yang dilihat dalam suatu essay competition itu adalah novelty-nya kalian. Jadi kebaruan seperti apa yang kalian tawarkan dan bagaimana kalian menuangkan hal tersebut dalam sebuah tulisan. Tapi novelty itu tentunya harus didukung dengan adanya prinsip-prinsip hukum dan lain sebagainya. Jadi ini karena aku menganggap ALSA English Fair sedang menyelenggarakan lomba yang legal writing karena dari subtemanya juga banyak soal energi ya. Jadi kalian juga harus tahu nantinya perbedaan legal writing dengan the other esai-esai lainnya yang non-legal writing seperti itu. Kemudian ada citation of references dan juga biblio yang akan kita bahas nantinya. Oke, next. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu tema dan juga subtemanya. Kalau tidak salah, tahun ini ALSA English Fair itu mengadakan lomba esai yang bergerak di bidang energi. Dari tema besarnya mungkin energi, dan dari subtema-subtemanya yang sudah aku lihat itu juga ya banyak tentang energinya juga. Jadi ya make sure kalian bisa memahami terlebih dahulu ya konsep-konsep tentang energi tersebut. Nah, kemudian salah satu alur awal ketika ingin menulis tentu adalah memilih subtema mana yang mau kalian tulis. Nah, setelah memilih subtema, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengerucutkan topik dari subtema tersebut. Kenapa? Karena subtema itu hanyalah panduan yang general gitu. Bukan berarti kalau misalkan dikasih subtema, misalnya tentang climate change,
terus kalian nulis tentang climate change doang. Itu bukan hal yang tepat, karena justru kalian harus mencari pengurucutan dari subtema yang sudah tersedia. Kemudian, karena ini adalah legal writing, maka kalian harus mencari legal issue-nya, atau isu hukumnya, kemudian solusi, dan pastikan sekali lagi ada novelty. Nah, the biggest problem when kita ingin mencari subtema, atau ketika kita ingin mulai menyusun research dari subtema yang sudah kita pilih, itu adalah pembahasan yang justru melebar kemana-mana, sehingga limitations itu hal yang penting untuk dilakukan. Jadi, jangan terlalu umum pembahasannya dan jangan terlalu melebar kemana-mana. Harus tahu di mana kalian ingin menulis limitasinya, seperti itu. Ini adalah beberapa poin penting. Yang pertama seperti pelajari keywords penting dalam subtema. Misalnya kalau nggak salah, salah satu subtemanya di AF ini kan seperti EV ya. Nah, itu mungkin kalian bisa di breakdown lagi kira-kira apa yang harus ditulis dari keyword-keyword penting itu. Nah, kemudian angkat isu hangat dan kontemporer. Pasti the judges itu akan sangat menarik ketika melihat isu-isu yang lagi hangat gitu di permukaan. Nah, jadi mungkin kalian bisa take a note juga untuk mencari isu yang sedang kontemporer. Apalagi kalau energi ini semuanya pasti juga banyak banget dibahas di media-media, dan itu mungkin kalian bisa manfaatkan juga untuk diangkat sebagai suatu tulisan. Ini subtema hanyalah topik general, still have to figure out the limitations dan master the specific substance of the theme, yaitu adalah energi itu sendiri. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah finding the legal issue. Nah, inilah tahap yang paling penting, tahap pertama sebelum menulis yang paling penting. Kalian harus tahu terlebih dahulu the differences between legal research dan empirical research yang lain. Misalnya kayak empirical research itu kayak esai sosial dan esai-esai yang tidak berbau hukum. Nah, apa bedanya? Tentu bedanya itu cukup signifikan ya. Nah, kalau nggak salah, AF ini kan dibuka buat siswa juga ya, selain mahasiswa. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih duduk di bangku SMA, mungkin masih kayak have no idea apa perbedaan dari legal research. Nah, mungkin secara singkatnya aja, kalau misalnya legal research yang biasanya kami pahami di sini di EPA UNER itu adalah reasoning based on rules, dan dia bersifat preskriptif. Dalam artian, dia itu beranjak dari isu hukum untuk memperoleh pemecahan hukum. Jadi, apa isu hukumnya dan apa pemecahan hukumnya berupa preskripsi itu sendiri. Kalau preskripsi itu sebenarnya singkatnya adalah suatu saran yang kita berikan gitu. Apa yang harusnya dilakukan ketika telah ada isu hukum yang sudah kita petakan di awal. Nah, kemudian ketika kita ingin memetakan legal issue, nah itu kalian harus bisa menemukan satu atau lebih dari satu legal issue yang ada di layar ini, yaitu kekosongan hukum, kekaburan hukum, atau antinomi hukum. Mana dari ketiga ini yang merupakan legal issue dari esai kalian? Jangan sampai tidak ada, karena kalau misalnya nggak ada, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai legal research. Kalau kekosongan hukum itu berarti memang tidak ada aturan yang mengatur mengenai problematika tersebut atau persoalan tersebut. Kalau kekaburan hukum mungkin sudah ada normanya, tetapi dia kabur. Dia itu apa ya, masih ambigu dalam susunan penormaannya, sehingga itu menimbulkan kekaburan. Kalau antinomi hukum itu terdapat pertentangan antara satu norma dengan norma yang lain, yang terbagi menjadi tiga aspek lex juga yang kalian bisa pelajari nantinya. Oke, kemudian tapi selain itu, oke, ini normative study. Jika melakukan suatu penelitian normatif, maka pasti the problem starts from the norms atau berangkat dari suatu norma. Kalau misalnya memang kalian nantinya mau memakai legal research yang yuridis normatif, yang kalau misalnya di kita itu akan memakai mazhabnya dari Prof. Peter Mahmud Marzuki, itu pasti berangkatnya adalah dari suatu norma. Jadi norma apa yang bermasalah atau isu hukum apa yang ada baru bisa dikatakan itu adalah normatif study. Cuma kalau misalnya selain normatif study, kita juga mengenal ada other method, yaitu social legal. Nah, kalau social legal ini lebih ke
law in books and law in action. Jadi seharusnya di kenyataannya itu seperti apa ya, kalau misalnya law in books and law in action itu sebenarnya lebih ke kualitatifnya juga. Jadi mereka itu seharusnya ada desain dan desainnya tuh tidak sesuai gitu. Nah, itu cukup berbeda sama normatif tadi dan aku juga pribadi cukup jarang menggunakan metode ini karena selama ini yang aku ikuti adalah kompetisi eh, essay write salah legal essay atau eh, KTI hukum dan artikel hukum dan lain sebagainya. Jadi memang cukup kurang apa ya familiar dengan menggunakan metode ini. Tapi nggak apa kalau misalnya kalian mau pakai karena ini juga AF kan juga terbuka ya. Misalnya metodenya nggak harus legal research yang benar-benar normatif, very open untuk apa ya untuk mencoba hal baru seperti menggunakan social legal ini. Nanti bisa dipelajari aja perbedaan antara normatif study dan juga social legal. Oke. Oke, kemudian masih di tahap rewriting yang selanjutnya ketika kalian sudah menentukan nih isu hukumnya apa, kemudian mau pakai subtema apa, maka tahap selanjutnya adalah melakukan research. Nah, apa saja tips bagi kita dalam melakukan research? Yang pertama, tentu harus pintar menggunakan keywords. Ketika kita mungkin mau search di any search engines kayak Google, Google Scholar, dan lain sebagainya, tentu kita harus pintar memakai keywords-keywords yang relevan. Kemudian yang kedua, ya ini karena kebetulan kalian juga esainya kan ditulis dalam bahasa Inggris ya. Tapi kalau misalnya beberapa esai yang ditulis dalam bahasa Indonesia pun, aku sangat rekomen untuk memakai jurnal atau literatur-literatur berbahasa Inggris karena mereka itu lebih apa ya, lebih lebih konseptual aja sih menurutku dan banyak idenya kayak jangan apa ya kayak limit yourself untuk melihat dan membaca literatur-literatur nasional saja, tapi juga bisa dari literatur bahasa Inggris. Contohnya Science Direct. Nah, Science Direct ini kalau ini kan Science Direct itu sebenarnya nggak hukum-hukum banget. Cuma kalau misalnya kalian sedang menulis soal energi dan beberapa topik yang scientific banget, itu nggak apa-apa, cocok banget buat cari beberapa referensi dari Science Direct karena biasanya kan kalau misal kita menulis esai atau menulis any kinds of legal writing itu kita harus mencari novelty-nya juga atau solusinya. Nah, ini adalah salah satu challenge paling utama. Apa sih yang kita tawarkan untuk menyelesaikan problem yang ada? Solusi kita tuh apa? Mekanisme kita itu apa? Nah, biasanya itu bisa ditemukan di Science Direct ini sih, kalau aku pribadi gitu. Kemudian ada beberapa jurnal hukum Indonesia yang reputable. Kalau misalnya kalian sedang menulis soal anarki, maka carilah jurnal-jurnal yang ada yang banyak membahas soal anarki. Kalau misalnya lingkungan itu biasanya ada ISEL ini, kemudian ada beberapa jurnal-jurnal lain yang bisa dijadikan rujukan juga, jurnal hukum dan pembangunan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang yang reputable. Kemudian yang keempat ini juga aku kan kemarin terakhir lomba itu lomba legislative drafting tentang climate change dan sebenarnya agak beririsan juga nih tentang energi dan aku banyak banget mengambil sumber-sumber itu dari guidebook atau policy brief. Jadi itu sangat bermanfaat juga. Kalian bisa ketik aja misalnya kalian mau mencari soal just transition energy. Itu ketik aja just transition energy guidebook atau policy brief. Itu kayak policy brief yang ditulis sama biasanya NGO-NGO atau kementerian-kementerian dan itu kayak bagus banget, konsis banget untuk isiannya. Jadi bisa kalian pakai buat menunjang latar belakang dan lain sebagainya. Kemudian ini kapan sih dikatakan kalau tahap research itu selesai? Kalau biasanya aku yang pertama adalah sudah mendapatkan isu tadi, isu apa, kemudian sudah mendapatkan novelty dan sudah membuat outline. Nah, outline-nya juga penting banget. Tentunya kita nggak bisa asal menulis tanpa adanya outline gitu. Dan ini adalah contoh untuk menyimpulkan ya step-step dari pre-writing itu sendiri yang terbagi menjadi 4
empat tahap utama, yaitu isu hangat, limitasi, isu hukum, dan preskripsi. Nah, isu hangatnya itu kembali lagi apa yang sedang kontemporer saat ini. Misalnya, ini contoh ya, misalnya adalah perubahan iklim atau good government pemerintah. Kemudian ketika kita sudah menemukan nih isu generalnya, maka tentukan limitations-nya. Misalnya, ini limitasi yang aku pernah angkat itu adalah soal perempuan adat, misalnya perempuan adat dalam lingkup perubahan iklim. Kemudian isu hukumnya adalah hukum yang cenderung maskulin atau hukum yang dia itu tidak bisa memihak kepada kaum-kaum rentan seperti perempuan. Nah, ini bisa masuk ke dalam kekosongan atau kekaburan setelah mungkin aku sudah mencari norma-norma dalam UU PPLH yang terbukti kalau secara female female apa ya, kalau secara metode penelitian hukum itu terbukti kalau misalnya dia maskulin dan tidak bisa memberikan keadilan yang substantif bagi perempuan juga. Nah, kemudian setelah itu preskripsinya apa nih? Nah, solusi yang aku tawarkan tuh apa nih? Maka ya udah aku bilang hukum yang harus utamakan gender dan masyarakat rentan. Gitu untuk secara generalnya alur dalam berpikir sebelum kita mulai menulis itu seperti itu. Oke. Next. Oke. Ini adalah tahap sorry. Ini adalah tahap during writing. Tentu kalian harus building the arguments. Nah, ide itu pasti ada dan ide itu pasti mungkin terlihat sangat cantik ya di kepala kita. Kita sudah tahu idenya apa, tapi problem utamanya itu justru terletak gimana kita bisa menulisnya gitu. Jadi, writing skill is as important as brainstorming. Perhatikan koherensi tiap kalimat, susunan kalimat sehingga dapat dipahami dan terlihat flow dalam menulis gitu. Karena aku selain biasanya mengikuti kompetisi, aku kan biasa juga menjadi juri ya dalam suatu essay. Dan salah satu problem yang aku temukan itu kayak sayangnya ide mereka tuh bagus-bagus, tapi mereka tuh nggak tahu cara menulis yang benar gitu. Jadi sesimpel kayak penggunaan tata kalimat, kemudian um, puebinya itu tuh kayak hal yang penting juga yang pasti akan sangat ternotis bagi juri. Jadi make sure kalian juga bisa menguasai hal-hal seperti itu. Hindari kalimat yang panjang dan belibet. Kemudian penggunaan kata tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang terlalu analogis, asumtif, dan tidak formal. Kembali lagi bahwa kita juga harus melakukan outlining yang benar dan bisa membantu untuk memandu kita dalam menulis nantinya. Dan memperkuat legal arguments, ini juga penting banget. Hal-hal yang harus kalian masukkan di dalam essay itu adalah prinsip asas teori hukum. Jadi cari sebanyak-banyaknya dan tentunya karena ini legal essay, jadi kan harus melakukan inventarisasi peraturan undang-undangan. Apa dasar hukumnya? Apa dasar hukum yang kalian pakai untuk menilai bahwa terdapat kekosongan atau kekaburan hukum atau antinomi hukum. Nah, kalau misalnya yang terkait soal energi, mungkin aku bisa memberikan beberapa saran atau contoh ya dari teori asas atau prinsip. Kalian bisa memakai ecological justice kalau memang approach kalian itu adalah lebih ke hak asasi manusia. Good environmental governance ini juga bisa dipakai. Terus polluter pays principle ini kalau ini juga banyak banget yang lagi bahas ya. Strict liability dan just transition. Ini juga soal keadilan juga. Oke, next. Nah, ini adalah essay structure. Nah, kalau kalian mau mulai menulis, saranku adalah tentukan terlebih dahulu rumusan masalahnya atau research problemnya atau identification of the problems ya. Karena itu adalah hal yang penting. Pertanyaan dalam rumusan masalah itu yang akan menjadi kunci bagi kalian untuk dapat menulis latar belakangnya, menulis pembahasannya bagaimana. Jadi tentukan terlebih dahulu rumusan masalahnya apa. Biasanya kan bagaimana lalala lalala atau apakah lalala lalala. Nah, itu bisa ditentukan terlebih dahulu. Kalau aku biasanya itu menulis rumusan masalah itu terbagi menjadi setidaknya 2 sampai 3. Yang pertama, kalau ini legal writing ya konteksnya itu biasanya aku akan nulis soal status quo-nya itu seperti apa. Kemudian kalau misalnya menemukan adanya komparasi dengan negara lain, kalian bisa pakai research problemnya itu
bagaimana komparasi dengan negara ABC. Kemudian yang ketiga itu adalah solusinya. Jadi setelah di rumusan pertama itu kita menganalisis permasalahannya, maka yang ketiga itu kita menganalisis solusi yang kita tawarkan. Seperti itu. Next, ini adalah structure yang sudah aku sesuaikan dengan guidebooknya AF. Jadi ada beberapa struktur ya yang harus kalian penuhi dalam menulis esai nantinya. Introduction. Nah, introduction adalah bagian yang penting karena bagian pertama yang pasti akan dilihat oleh juri. Jadi bagian introduction itu kan biasanya berisikan background of the problems atau latar belakang masalah. Itu biasanya memuat permasalahan dan isu hukum. Sudah kalian kenalkan isu hukumnya di latar belakang ini. Dan perkaya juga dengan data-data, karena untuk menunjukkan bahwa terdapat urgensi dari isu hukum kalian, kalian harus mendukung itu dengan data-data yang ada. Dan konsep-konsep penting dan juga filosofis. Biasanya satu hal yang nggak aku skip ketika menulis latar belakang itu adalah UUD 1945. Jadi kalian bisa pakai itu, misalnya untuk kalau misal bahas tentang energi dan kalian membahas dari segi hak asasi manusianya, kalian bisa pakai pasal 28H dan lain sebagainya. Dan biasanya introduction itu juga membuat rumusan masalah dan juga tujuan. Ini tipsnya adalah start point label langsung nembak topik, jangan terlalu berbunga-bunga di awal, kayak terlalu banyak bertele-tele, langsung saja masuk ke permasalahannya apa. Oke, dan jangan lupa untuk mencantumkan urgensi serta spoiler solusi sedikit saja di akhir. Kemudian literature review, ini adalah bagian kedua atau chapter 2 yang ada di guidebook AF. Itu biasanya memuat soal tinjauan pustaka. Isinya apa aja? Isinya adalah untuk memperkenalkan konsep-konsep penting yang ada dalam esai kalian. Biasanya yang dipakai itu adalah keywords-keywords yang ada di judul, tapi nggak selalu seperti itu. Misalnya kalian mau pakai suatu teori atau prinsip yang kalian masukkan di dalam literature review, itu juga bisa banget gitu. Dan biasanya juga ada previous related research atau penelitian terdahulu. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari novelty kalian. Jadi gap antara penelitian terdahulu dengan penelitian kalian itu apa? Setelah sudah menemukan gapnya, maka dijelaskan. Maka kebaruan dari esai kalian itu adalah A, B, C, kayak gitu. Kemudian next adalah research methods yang sudah aku jelaskan tadi. Kalau misal kalian mau memakai normative study, ditulis bahwa this research will use normative legal research, dan biasanya kalau legal research itu juga ada beberapa pendekatannya. Nah, itu kalian bisa pilih juga. Mungkin biasanya yang wajib itu sih perundang-undangan dan juga konseptual. Nah, opsional kalau misalnya kalian bisa find di other countries yang bisa dijadikan best practice untuk mekanisme solusi kalian, kalian bisa menggunakan pendekatan komparasi atau comparative approach, dan juga case itu juga opsional. Begitu, next. Oke, dan sorry. Hal terpenting dalam structure essay itu adalah research and discussion atau pembahasannya. Nah, pastikan bahwa pembahasan ini tuh menjawab dari rumusan masalah kalian. Rumusan masalah itu kan tujuannya untuk menanyakan ya, tujuan dari adanya penelitian ini tuh apa. Nah, result and discussion itu tujuannya adalah untuk menjawab dari rumusan masalah dari pertanyaan yang sudah kalian tanyakan di awal. Jadi, harus menjawab dari rumusan masalah. Kalau misalnya rumusan masalahnya 2, ya berarti pembahasannya subbabnya at least juga 2, seperti itu. Ini berisikan analisis peraturan dengan komprehensif, elaborasi isu hukum, dan suatu preskripsi. Ini juga ada beberapa tips yang harus kalian pahami ketika ingin menulis result and discussion adalah pembahasannya itu harus 75%. Oke? Jadi jangan kebanyakan latar belakang atau malah lebih banyak kesimpulan. Justru pembahasannya itu harus lebih banyak, at least setidak-tidaknya adalah 75%. Terus conclusion seperti biasa, kesimpulan dan saran itu juga mengikuti dari jumlah rumusan masalah. Dan di AF ini juga ada abstrak ya teman-teman. Sebenarnya abstrak itu ya tinggal mengulangi yang sudah ada di esai kalian, cuma jangan lupa untuk mencantumkan beberapa part seperti latar belakang, metode penelitian, rumusan masalah, pembahasan, dan juga keywords. Itu yang jangan sampai terlewat di dalam abstrak kalian.
Oke. Oke, nah kemudian ini adalah citation dan common mistakes. Citasi itu adalah hal yang penting. Kalau misalnya citasi kalian banyak, maka itu adalah esai yang bagus, tapi jangan asal banyak-banyakin citasi, tapi kalian gak baca atau malah curang gitu ya, kayak kalian asal nyomot aja padahal kalian gak pakai itu, jangan sampai. Nah, kalau misalnya citasi, I prefer using books. Jadi perbanyak dan perkaya esai kalian itu dengan buku, karena buku itu dia kan long lasting ya. Beda kalau misalnya kayak jurnal atau artikel atau website. Itu jadi perbanyak konsep-konsep yang konseptual, konsep-konsep yang konseptual dari buku. Kemudian finding journals juga seperti yang aku bilang, hindari jurnal yang terlalu AI detectable. Hati-hati sama jurnal dari 2025 menurutku sudah banyak banget jurnal yang kayak AI-nya tuh kelihatan banget gitu. Kemudian jurnal yang nggak ada link di DOI dan lain sebagainya. Dan selective using internet sources, jadi kalian harus pilah-pilah juga website yang mau dipakai untuk dipakai sebagai sources. Bisa pakai BPS atau data box untuk mencari data kuantitatif dan lain sebagainya. Dan juga kalian bisa pakai skripsi, tesis, disertasi ya. Ini mungkin untuk kalau misalkan masih siswa mungkin ini masih too early, tapi nggak apa-apa dicoba aja karena menurutku ini juga sangat membantu banget kalau kalian mau menulis dan mencari referensi. Oke. Jadi ini references are important to determine the quality. Nah, ini udah terakhir ya. Yang selanjutnya, kalau kita sudah sampai di post writing itu berarti kita sudah selesai menulis, tapi apakah betul-betul selesai? Jangan jangan merasa kalau kalian udah bagus nih esainya udah selesai, tapi kalian belum melakukan tiga hal penting ini. Yang pertama formatting, terlihat sepele tapi penting. Apalagi ini kan kalau aku lihat dari guidebooknya itu sebenarnya bab-bab ya. Kalau dibilang esai tuh kayaknya kurang cocok kok malah menurutku KTI, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi tetap formattingnya itu juga PR banget karena kalian harus spend more times buat formatting itu yang bikin telat juga biasanya ya submitnya. Jangan lupa Turnitin juga, di guidebook itu juga ada syarat Turnitin, kalau nggak salah aku lupa maksimum berapa, tapi make sure Turnitinnya kalau saranku jangan di akhir. Maksudnya kayak kalian bisa nyicil di tengah-tengah atau ketika mau finishing itu kalian bisa Turnitin beberapa kali biar kalian nggak kagok di akhir, karena Turnitin sekarang itu juga menurutku sulit ya. Kayak dia tuh sangat, apa ya, sangat ketat banget dan biasanya sekarang tuh aku pun juga challenging banget buat turnitin untuk bisa nyampe misalnya nggak lebih dari 20 atau 25 tuh menurut aku lagi sulit banget. Jadi spend your time buat turnitin juga. Dan kalian juga bisa mencari mentor atau orang-orang yang bisa membantu untuk proofread karena itu juga penting. Kita harus tahu POV dari orang-orang yang benar-benar nol nulis sama kita, jadi kayak mereka yang benar-benar adalah pembaca awal dan membaca itu kayak, apakah ini janggal atau tidak, itu bisa ditanyakan. Dan cross-check the details again. Kalau aku nggak tahu apakah ada pengurangan poin atau enggak, tapi jangan sampai kalian kena pengurangan poin hanya karena mungkin kalian salah citasinya, atau kalian ada penggunaan kata yang tidak benar, itu jangan sampai. Jadi, make sure it's well cross-checked gitu. Ini sepertinya waktunya sudah habis, aku juga sudah di-remind. Oke, time's up. Pas sekali sudah selesai pemaparan dari aku. Thank you semuanya dan aku kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kadira pemaparan materi yang telah diberikan. Oleh karena itu, kita akan melanjutkan ke sesi yang kedua, di mana pembicara kedua kita adalah Ibu Yani Purnawanti, SHSS LLM, selaku dosen Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sekaligus founding mother of ALSA LC UNER. Kepada Ibu Yani, waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih banyak Velin sudah memberikan pengantar yang luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf, saya boleh share screen sendiri aja nggak apa-apa, Nak? Iya, boleh Ibu Yani.
Oke, terima kasih banyak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama mohon izin, saya membuka kamera tapi tidak menampakkan wajah sesungguhnya karena live kameranya ada problem dengan keterbatasan energi. Ini saya tethering pakai handphone saya. Kalau saya nyalakan, mohon maaf ya. Tapi kira-kira wajah saya seperti ini. Bahkan sesungguhnya kalau aslinya nggak secantik ini. Ini tentu saja adalah foto yang saya pilih yang paling representable gitu ya. Baik, pertama-tama saya perlu menyampaikan penghargaan kepada Alicia dan tim yang sudah bekerja keras sehingga acara ini bisa dilangsungkan. Dan saya pikir kick-off meeting ini penting untuk memberikan pembekalan dan penguatan kepada calon peserta lomba essay gitu ya, karena tanpa ada, kalau ini disebutannya adalah technical guidance gitu. Seringkali dengan membaca buku petunjuk yang kalau saya baca sudah cukup jelas, mungkin figure out what is it, itu memang perlu dibantu dengan sesi-sesi seperti ini. Baik, ini adalah sesi pertama ya, Alicia. Ini untuk workshop pertama. Kemudian kita masih punya tema besar yang lainnya. Yang tema besarnya bukan masih September kan ya kalau nggak salah, begitu? Oke, good. Saya senang kemudian workshop ini diselenggarakan jauh sebelum Anda punya waktu untuk submit gitu ya. Yang pertama-tama sehingga para peserta punya enough time to familiarize themselves dengan aturan teknis gitu ya. Yang pertama, jadi memang sengaja dirancang diselenggarakan 1 bulan sebelum deadline sehingga Anda punya cukup waktu untuk merenung dan membiasakan diri dengan teknisnya begitu. Saya mohon izin. Kemudian, mohon maaf, ini masih disable screen sharing. Boleh bantu saya dikasih izin untuk screen sharing sebagai partisipan. Sambil menunggu saya diberikan akses, saya perlu menyampaikan penghargaan kepada Nadira Dinta. Tadi materinya sebetulnya kalau mendengarkan Kak Nadira presentasi, saya nggak usah ngasih presentasi ini. Karena Kak Nadira memberikan presentasinya sudah sangat lengkap ya kan, dari depan sampai akhir. Dan beliau punya pengalaman pengalaman real ya, pengalaman yang panjang menulis. Saya senang pernah menjadi salah satu pembimbingnya Dinta dan tim. Waktu itu uh, jadi memang ini menunjukkan nanti dalam slide saya akan saya sampaikan bahwa menulis itu bukanlah makasih. Menulis itu bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa didapatkan gitu ya, tapi bisa dilatih. Saya langsung saja saya akan coba share screen untuk kemudian this one. Oke, share. Sudah di oh, present ya, bukan pakai share ya, present ya ini. Full screen. Seperti ini sudah kelihatan, Nak? Sudah ya harusnya ya. Coba let me check. Sudah kelihatan, Ibu. Very good. Oke, terima kasih banyak, Velin. Oke, ini eventnya terima kasih. Kemudian, nah, tadi yang coba saya awali untuk menyebutkan bahwa sebetulnya menulis itu adalah, jadi gini, kalau Anda, literasi itu apa? Literasi itu tidak saja bisa membaca, tetapi juga bisa menulis. So, literasi itu adalah combo. Not only can read, tetapi bisa menulis. Kalau di Fakultas Hukum, literasi ditambah satu lagi, kemampuan mengartikulasikan pemikiran secara lisan. Dan tapi belajar hukum, ilmu sosial lainnya, itu modalitasnya adalah kemampuan literasi. Tidak hanya membaca, tetapi menulis juga kemampuan untuk menyampaikannya secara lisan. Nah,
penulisan lomba esai ini akan merangkum ketiga kemampuan ini para calon peserta, ya kan? Sekarang nulis dulu, dalam menulis butuh membaca, nanti kalau jadi, nggak tahu, dipilih 5 besar atau berapa besar, maka Anda akan datang presentasi lisan kan jadinya, sehingga itu yang kemudian adalah literasi yang paripurna, yang setiap mahasiswa, tidak hanya mahasiswa STEM yang untuk ilmu yang STEM, hukum, tapi semua ilmu, terutama yang sosial humaniora, itu wajib mempunyai kemampuan itu, gitu ya. Sekarang saya akan menukik lebih dalam tentang penulisan. Menulis itu perlu apa, Nak? Anda jangan mengatakan, saya tidak hobi, Bu, menulis. Loh, persoalan menulis itu bukan hobi, tidak hobi, Nak. Tapi ini adalah persyaratan yang wajib dipunyai sebagai kaum terpelajar. Anda kalau mau disebut terpelajar, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, sulit mau mengidentifikasi keterpelajaran Anda. Itu ya, sehingga meskipun apalagi sudah sampai universitas, apalagi yang SMA yang mau jadi sekolah perguruan tinggi, maka latihlah itu. Baik ya. Nah, menulis itu, Ibu kalau saya tidak minat gimana? Ya, persoalan minat tidak minat, Nak. Kamu minat tidak minat harus bisa nulis gitu ya. Jadi ini kondisi sine qua non gitu ya, bukan pilihan. Dan itu bisa dipupuk. Sekali lagi, menulis itu bisa dipupuk, menulis itu bisa diasah. Karena menulis itu adalah skill. Sekali lagi ya, menulis adalah skill yang sangat bisa dipelajari dan sangat bisa dipilih. Kalau nggak percaya, tanya Kak Nadira dan teman-teman yang sudah pernah menulis berkali-kali, gitu ya. Karena apa, Nak? Karena kalau mungkin awalnya sulit, tapi karena dilatih berkali-kali, ditantang berkali-kali, jadi kemampuannya menulis. Oke ya, tapi yang mempunyai minat menulis dari awal, itu maka akan lebih mudah. Sama halnya dengan kalau Anda punya hobi kan. Kalau melakukan sesuatu dengan kesenangan, itu akan lebih mudah melakukannya. Tapi jangan pakai alasan saya tidak senang, maka Anda tidak melakukan. Gitu ya. Oke, jadi modalitas pertamanya adalah minat. Saya mungkin nggak ngomong minat ya, ya memang sebagai keharusan. Tapi ketika Anda sudah punya minat untuk ikut lomba, itu saya kasih acungan jempol 10. Banyak banget, Bu, ya jempolnya panitia AFF dipakai semua untuk memberikan Anda semangat ya kan, ada minat untuk ikut. Kemudian yang kedua adalah kadang-kadang minat itu menjadi sedikit surut karena, aduh temanya aku nggak familiar, tema itu aku nggak kenal sama sekali. Hei, nggak apa-apa. Kalau nggak kenal, kan ini anggaplah sebagai peluang bagi Anda untuk menambah horizon, ya kan? Anda kan seharusnya bisa menulis sesuatu yang nggak hanya di comfort zone-nya Anda saja. Sekali-sekali tantang diri untuk menulis sesuatu yang tidak di comfort zone-mu. Kalau di comfort zone gampang, lancar. Tapi bisa nggak menulis sesuatu di luar comfort zone, gitu ya. Sehingga ketertarikan itu kalau menurut saya itu bisa dipupuk, ditumbuhkan dari mana? Yang pertama, challenge diri sendiri. Kemudian yang kedua, biasanya ketertarikan dan kepedulian itu muncul dari pengalaman kognitif dan pengalaman panca indera. Oh, aku pernah melihat itu. Oh, aku pernah merasakan bahwa digusur itu menakutkan. Aku pernah melihat tetanggaku ketika digusur nangis gitu-gitu. Pengalaman kognitif itu ketika membaca. Kognitif itu berkaitan dengan daya pikir ya. Membaca sesuatu kok menarik ya ini ya, gitu ya. Kalau Kak Dinta dulu kalau sampai sekarang tertariknya apa? Kalau isu HAM perempuan dan masyarakat adat tentu ada reason kan, kenapa kok suka topik itu, kenapa kok tidak yang lainnya. Pengalaman kognitif dan pengalaman panca indera yang Anda asah terus-menerus itu nanti akan membekas lama di ingatan Anda, gitu ya. Kemudian setelah menemukan ketertarikan bidang, nah karena ini mau ikut lomba dan lombanya tentang energi, lingkungan, dan seterusnya, maka oke, saya sudah minat, saya sudah niat ikut lomba, kemudian saya tertarik pada isu dari ada 5 tema kan ya. Anda pilih mana yang Anda paling kira-kira mudah jatuh cinta dengan tema itu. Ya, setelah kemudian ditemukan chemistry-nya lebih ke top tema yang mana,
maka kumpulkan informasi dan data awal sehingga gambaranmu yang kabur tentang electronic vehicle, gambaranmu yang kabur tentang carbon trading itu semakin menjadi jelas dengan mengumpulkan informasi dan data awal sehingga bangunan pemahaman dasarnya terbentuk. Itu ya, Nak. Oke. Dan kemudian, nah, setelah slide 1 selesai Anda lakukan prosesnya, Ibu itu butuh berapa lama tergantung. Kalau niat banget sehari, 2 hari, 3 hari dapat itu ya. Nah, setelah kemudian, oh ya, saya minat pada subtema 3, for example, kemudian saya membaca sedikit-sedikit tentang itu sehingga, oh EV itu ini ya isunya ya, ada isu tentang siap atau tidak industri kita, siap atau tidak pemerintah menyediakan sarana dan prasarananya gitu ya. Maka kemudian dari aspek itu tentukan point of view. Tentukan point of view. Karena satu masalah itu sangat bisa dibahas dalam semua sektor, gitu ya, Nak. Tetapi kan tidak mungkin Anda mau menuliskannya dalam semua aspek. Maka harus menentukan point of view-nya. Dalam slide saya tuliskan, artikel yang baik itu bukan artikel yang semua dibahas. Kalau semua dibahas nggak jadi artikel, nanti kayak ngobrol di warung kopi itu nanti ya. Selalu akan ada pembatasan, entah pembatasan dari jumlah halaman, entah jumlah katanya, entah ruang lingkupnya, maka artikel itu akan selalu tematik, gitu ya. Nah, kemudian artikel itu karakternya spesifik dan personal, nah. Spesifik karena pembatasannya. Tadi temanya sudah ditentukan oleh panitia. Personalnya itu adalah bagaimana Anda memahami, menginterpretasikan dan memaknai subtema itu, gitu ya. Sehingga penting menentukan POV-nya. Anda menulis ini dari kacamatanya siapa? Untuk menyerukan kepentingannya siapa, gitu ya. Ini proteskah? Ini dukungankah? Ini justifikasikah? Menyuarakan kegelisahan kaum tertentukah, gitu ya, membantu menjeritkan ketidakadilan dari siapakah, gitu ya. That's a contoh dari point of view yang bisa Anda ambil. Tuh, kemudian, nah ini mungkin cara saya menggambarkan dengan mudah ya, Nak ya, dengan mudah point of view. Anda berdiri di mana sih, gitu ya? Kepentingannya siapa yang ini ingin Anda lihat, Anda tampilkan. Siapa yang mendapat manfaat, siapa yang menanggung cost-nya, bukan secara finansial ya, cost itu bisa sosial cost dan seterusnya. Nah, nilai apa yang harus dilindungi, apa yang seharusnya diubah kalau memang perlu diubah, apa yang dipertahankan dan apa yang ditingkatkan. So kira-kira when you decide your point of view, maka ini saya bantu untuk mengelaborasi point of view itu maksudnya seperti apa, gitu ya. Nah, kalau sudah memutuskan point of view, maka Anda sudah bisa sampai mengkristalkan ide. Jadi idenya tadi kan mesti ini ya, kemudian mengkristalkan idenya bagaimana. Nah, mengkristalkan ide itu, Nak, itu perlu beberapa alat, perlu beberapa daya dukung. Yang pertama, saya mau menulis tentang dampak hilirisasi nikel, for example. Dampak itu kepada siapa? Kepada masyarakat adat yang tinggal di daerah tambang, gitu ya, atau dampak terhadap pendapatan negara, for example. Maka ada dua hal yang perlu disupport, perlu Anda cari. Yang pertama adalah analisa keilmuan apa yang bisa Anda pakai. Kemudian yang kedua itu adalah validasi data dan penelitian terdahulu. Pisau analisa apa yang Anda pakai dan dukungan validasi data terdahulu itu yang diminta untuk Anda tulis di chapter 2-nya. Itu ya, Nak ya. Sehingga dalam melakukan riset nanti, ketika ingin mengkristalkan ide, Anda itu nggak bingung yang mau dicari apa sih gitu. Kan tadi sudah
mematangkan idenya sudah, dan seterusnya. Mengkristalkan ide itu apa? Anda jangan cari yang macam-macam. Oke, saya perlu ada pisau analisa teori keilmuan yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan, gitu ya. Kemudian yang sebelum-sebelumnya ada nggak yang nulis tentang ini? Gitu ya. Jadi nanti yang Anda cari dalam menemukan mengkristalkan ide, itulah yang akan Anda tulis dalam chapter 2-nya Anda. Gitu ya. Nah, ketika melakukan kristalisasi ide, gitu ya, ketika Anda menentukan POV, gitu ya, itu segala macam, itu prosesnya dicatat dia, nak ya. Oke, pertama-tama saya mau mencari tentang ini dan itu. Carinya di mana? Oh ya, carinya di internet base. Saya tidak melakukannya di penelitian lapangan karena tidak memungkinkan, nggak ada waktu dan seterusnya. Idealnya pakai penelitian lapangan, tapi saya punya keterbatasan, sehingga saya putuskan hanya melakukan studi pustaka. Itu dicatat semuanya, nak ya. Studi pustaka itu cari apa aja? Oh ya, saya cari aturan, saya cari contoh kasus, saya cari aplikasi teori dan seterusnya. Itu dicatat semuanya. Kemudian, oh ya, kemudian saya mencari penelitian terdahulu dari mana? Di jurnal ada. Skripsinya Mbak A mengatakan ini, skripnya Mas B ngomong begini. Itu dicatat, nak. Nah, prosesmu melakukan langkah riset kecilmu ini nanti yang kau tulis di riset metode. Ya, jadi riset metode itu kalau memang para peserta mau mencoba menggunakan, saya yakin karena IC ini dibuka untuk umum ya, tidak untuk fakultas hukum saja, maka saya nanti mohon dikoreksi kalau yang saya tangkap tidak ada batasan harus legal research, tapi kalau mau pakai legal research boleh. Kak Nadira sudah menjelaskannya dengan sangat detail. Saya ingin memberikan informasi kalau ini bukan riset legal. Boleh, riset hukum sosial boleh. Apa tidak? Artinya apa? Kalau mau karena ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, at least sebutlah ini diatur di undang-undang ini. Tadi Kak Dinta sudah memberitahu, at least kau sebut konstitusi pasal berapa itu paling aman gitu ya. Tapi kalau kemudian dilanjutkan dengan saya perspektif bagaimana keadilan kan nggak ada pasalnya ya, ada di Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi aspek keadilan akan selalu ada. Dan paling populer, dan saya pikir setiap insan manusia Indonesia itu harus peka dan harus bisa mengartikulasikan keadilan itu seperti apa. Itu saja cukup, nak, sebagai pintu masuk Anda mengikuti kompetisi penulisan artikel ini. Itu ya. Jadi kira-kira literatur review itu seperti itu gambarannya. Nah, ini tulisannya pakai bahasa Inggris semua. Ini adalah 4 atau 5 topiknya. Saya tawarkan, pisau analisanya bisa kayak gini. Ibu itu tulisan apa aja ya? Nanti kalau tertarik, pick satu di Google, ditanya, ini apa ya? Gitu. Kalau saya menyarankan paling gampang pakai SDGs, nak. Pakai 17 target SDGs, pilih salah satu, itu teorinya pasti banyak kemana-mana, gitu ya. Ini saya tawaran dari saya. Nah, terus ada lagi ini, ini untuk S1 menjelang lulus ini ya. Kalau yang SMA nggak usah, anak-anakku yang SMA nggak usah takut ya, pakai teori yang Anda familiar saja gitu. Saya hanya menawarkan bahwa teorinya itu banyak, jadi jangan sampai, mending mana saya tunjukkan teori yang banyak dengan saya biarkan Anda mencari sendiri, kan Anda mesti tersesat. Tapi kalau saya tunjukkan ini, Anda tersesat di antara yang saya tunjukkan, tinggal pilih mana yang cocok gitu ya. Ini browsingnya biar enak. Nah, kemudian ini contoh ya, ini contoh. Nah, ini cara mengartikulasikan penelitian terdahulu. Ini misalnya kalau tadi Kak Dinta sudah menyarankan jangan takut baca tulisan-tulisan di artikel atau hasil skripsi yang pakai bahasa Indonesia atau artikelnya yang pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa. Ini saya bahasa Indonesia kan. Jadi ini penelitiannya ini ngomong tentang ini, penelitian ini ngomong tentang ini, caranya Anda menuliskannya seperti ini.
penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa EV itu perlu dinilai berdasarkan keseluruhan siklus hidupnya. Namun tulisan 2 tadi memperluas pembahasan dengan konteks Indonesia, khususnya keterkaitan antara industri nikel, baterai, dan seterusnya. Nah, nanti begitu ya nak caranya merumuskan 2 penelitian terdahulu. Either penelitian terdahulu itu membuka ruang untuk tulisan baru Anda, atau penelitian terdahulu itu menguatkan apa yang sudah akan Anda tulis, itu penting. Gitu ya. Jadi karena ini levelnya S1, maka tentu saja tidak dituntut untuk menemukan teori baru. Teori baru itu level S3, gitu ya. Tinggal cukup penelitian ini mengatakan ini, penelitian B mengatakan itu. Nah, saya akan menulis tentang yang bagaimananya. Kira-kira gitu nanti cara mengartikulasikannya ya. Oke, berikutnya ini saya bicara tentang latar belakang. Jadi secara tidak langsung saya ketika dalam konteks awal Anda melakukan apa tadi dari mulai menentukan chemistry-nya di mana, naksirnya topik yang mana, kan gitu ya. Kemudian proses Anda mencari itu, kemudian jadi literatur review, kemudian jadi metode penelitian, kayak gitu. Nah, sekarang ada bagian terpenting yang perlu teknis khusus untuk menyampaikannya, yaitu latar belakang. Latar belakang ini saya biasanya untuk tahu anak ini nulisnya apa ya, untuk ketika meneliti, ketika menilai skripsi, tesis, dan beberapa naskah lomba gitu ya. Maka latar belakang itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada komponen ini, nak. You have to spot the phenomena, you have to put the context, you have to articulate the problems, kemudian ada gap apa sih, fokusnya Anda apa, then you deliver your question, gitu ya. Jadi apa yang terjadi, ada apa, kenapa itu kok penting, gitu ya. Apa sih yang jadi masalah di aspek itu, ya kan? Masalah ini menarik dibahas karena apa? Anda harus tunjukkan relate-nya dengan kehidupan sekarang apa. Nah, dari masalah yang ada, saya mau membahas bagian yang mana. So, at least latar belakangnya Anda memberikan gambaran seperti itu. Yang saya perlu tegaskan di sini, para calon peserta lomba dan mahasiswa semua yang saya cintai, jangan memulai latar belakang dengan dictionary, dikasih penjelasan. Loh, bukan penting penjelasan. Ya kalau kayak gini, kalau saya ya nak, saya tidak akan memulai naskah apalagi untuk lomba dengan mengidentifikasikan kendaraan listrik adalah kendaraan dada gitu ya. Nah, lebih tajam kalau Anda menyebutkan kendaraan listrik itu problemnya di mana. Along the way, when it is necessary, kalau saya di hukum internasional, nah, itu footnote itu tidak sekedar untuk menunjukkan referensi. Tapi footnote itu sangat lazim kami pergunakan untuk menyampaikan informasi-informasi yang penting disebutkan, tetapi kalau diletakkan di badan tulisan itu akan mendistraksi alur. Sehingga kita letakkan di bawah. Then if you don't know what is EV, bacaan footnoteku. Jadi saya nggak perlu menjelaskan EV itu di badan karena akan mendistraksi. Tetapi kalau Anda memang belum tahu EV itu apa, for example, kalau saya mau menuliskan tentang Paris Agreement dan di dalam Paris Agreement itu ada climate change dan climate change itu riwayatnya panjang, kalau saya sudah ngomong tentang evaluasi Paris Agreement, saya awali dengan ngomong climate change, orang akan sudah ngantuk di halaman kedua. Karena kan climate change tidak bisa single definition. Saya harus ceritakan ini dan itu dan seterusnya gitu. Sehingga lebih baik saya letakkan di footnote, if you don't know, not familiar yet dengan climate change, bacaan footnote tuh. Otherwise, you can continue carry on reading the passage gitu ya. So, tips pertama saya adalah start with problem, not a dictionary. Itu latar belakang tips yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah kasih konteks. Setelah menyebutkan ada problem apa,
maka beri informasi pembaca untuk memahami ada persoalan apa di hal itu, gitu ya. Misalnya, Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar dan mendorong pengembangan industri baterai kendaraan listrik. Oke, itu konteksnya kan. Sehingga, tapi ini belum cukup. Harus ada, dan apa problemnya? Gitu ya, apa problemnya dengan kebutuhan Indonesia punya hilirisasi dan seterusnya, gitu ya, Nak. Nah, kemudian ini adalah singkat singkat kata, Nak, singkat kata sebentar, oke. 10 menit dari jam berapa? Mohon maaf. Oke. Ya, terima kasih. Singkat kata, what is happening? Ya, ini catatan ya. Jadi Kak, di dalam latar belakangmu better, ini komponen jangan dilewatkan. Oke, kemudian, nah, latar belakang yang tajam, latar belakang itu harus tajam, jelas, dan lugas. Gitu ya, Nak. Sehingga latar belakang itu bukan apa yang paling panjang, bukan yang paling banyak, bukan yang paling lengkap definisinya. Gitu ya. Tapi latar belakang itu harus berhasil membuat pembaca, oh saya ngerti ada masalah apa, dan saya ingin tahu jawabannya apa. Itu fungsinya latar belakang. Gitu ya. Kalau latar belakangmu belum bisa memantik orang untuk berpikir seperti ini, you better reformulate. Nah, setelah latar belakang tadi bab 2, bab 3-nya sudah ya, di depan tadi ya. Sekarang masuk pada pembahasan roadmap. Kalau sudah ketemu, permasalahan. Nah, permasalahan kalau untuk saya ingin melengkapi, nanti mohon diafirmasi oleh panitia. Kalau untuk isi yang maksimum 15 halaman di luar daftar pustaka, maka saran saya nggak usah banyak-banyak bikin rumusan masalah. Idealnya 1 atau kalau mau banyak 2, tapi yang kedua itu adalah konsekuensi dari pertanyaan yang pertama, gitu ya. Jangan bikin 2 hal yang totally berbeda. Itu nanti akan sulit karena apa? Ruangnya Anda nggak banyak untuk menjawab itu. Jadi, setelah Anda rumuskan masalah yang rumusan masalahnya itu dinyatakan di latar belakang, maka you better menggambarkan roadmap-nya. Jadi, untuk menjawab rumusan masalah, yang harus saya buktikan apa? Sequentially, gitu ya. Misalnya rumusan masalahnya adalah how can Indonesia ensure that its electric vehicle ecosystem is environmentally sustainable throughout the battery life cycle. Itu sudah. Ini satu masalah. Anda jawab kayak gitu. Nah, kemudian ini yang saya perlu tunjukkan, Nak, membuat roadmap-nya itu seperti ini. Ada, saya sebutnya discussion arsitekturnya. Describe, analyze, argue, propose. Itu penting, harus ada pada pembahasanmu. Describe itu apa? What is happening? Datanya apa, faktanya apa, kondisi faktualnya apa. Analyze-nya adalah teori analisanya itu seperti apa, gitu. Argue-nya adalah what do I conclude from that? Posisi argumen. Tadi posisi point of view tadi sudah ya. Sehingga kemudian propose-nya adalah solusi dan rekomendasi gitu. Nanti kita akan punya banyak waktu untuk berdiskusi karena ini workshop, bukan seminar. Nanti bisa ditajamkan ketika kita bertanya jawab ya, Nak ya. Oke, bertanya jawab. Oke, good. Kemudian this one. Ini ada pembahasan roadmap ya. Oke. So, ini kata kunci, Nak. Kalau sebelum memulai tulisan bab pembahasan, Anda tidak bisa menjawab ini dengan lugas. Penting you cari dulu masalah ini baru nulis. Karena otherwise you akan tersesat. To answer my research question, I will first show apa, then I will explain apa, dengan argumentasi apa yang akan saya, sehingga usulan saya adalah ini. Wes, if you are not fluently answer this question, duduk lagi, merenung lagi, tulis kalimatnya sampai ketemu kalimat ini, baru nulis bab pembahasan. Gitu ya, saran saya. Kemudian ini saya kasih roadmap-nya, Nak. Mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk menuliskan membantu gitu. Nah, sekarang conclusion. Ini penting ya kan? Conclusion itu adalah jawaban, bukan summary ya. Rata-rata yang nulis skripsi, disertasi atau apapun gitu, karena
karena sudah kecapean menulis pembahasan, kemudian sudah nggak punya nafas lagi untuk menulis kesimpulan yang bagus, gitu ya. Jadi kesimpulan itu sekali lagi bukan resume dari pembahasan, tapi kesimpulan itu jawaban saya apa terhadap pertanyaan tadi yang saya ajukan, gitu ya, Nak. So, ini saya berikan Nak, contohnya ya, Nak. Ini rumus masalah ini. Maka apakah? Maka contoh jawaban kesimpulan itu seperti ini. Elaboratif tidak apa-apa, tapi tidak ada argumentasi baru. Ini saya seperti ya. Jadi kesimpulan itu adalah direct answer adalah ini. Nah, sebaiknya nulisnya kayak gini nanti bisa dibaca. Nah, dan yang perlu diingat lagi, dalam kesimpulan nggak boleh ada argumentasi baru. Ya, jawab langsung research question, kemudian rekomendasi. Ini ya, answer, implication, dan actionnya seperti itu. Kalau ternyata dalam nulis kesimpulan ada rekomendasi baru, ya kamu kembali ke pembahasan, tambahin di situ, gitu ya. Nah, rekomendasi itu penting. Jadi kalau ketemu kesimpulannya seperti ini, maka saya akan memperbaikinya bagaimana. Ini ya, tidak boleh ada rekomendasi baru, karena kesimpulan bukan tempat membuka medan pertempuran baru. Gitu ya, kira-kira. Dan, nah, ini saya mohon nanti diafirmasi oleh ketua ya, karena kalau saya membaca buku panduannya tidak ada minimum dan maksimum halaman. Kenapa penting, Nak? Karena orang bisa menulis sampai ratusan halaman. Orang bisa hanya menulis sampai 5 halaman saja cukup gitu ya. Yang menulis 15 halaman dengan yang menulis 25 halaman, depth-nya pasti berbeda. Sehingga panitia penting untuk ngasih limit. Tadi yang saya bilang ya, dibatasi oleh limit. Saya usulkan ini, minimum 13 halaman, maksimal 15 halaman di luar daftar pustaka. Dengan komposisi seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya 15 halaman, 15-20%-nya ya 3 halaman. Literature review-nya ya 2,5 sampai 3 halaman, sehingga kemudian then you have cukup space untuk menyampaikan discussionnya seperti apa, gitu ya. Nanti mohon panitia memberikan boleh ini boleh yang lainnya, Nak, karena tapi menentukan limit halaman itu penting. Karena yang mau nulis 15 halaman dengan yang mau nulis 25 halaman itu akan beda depthness-nya. Beda depthness itu beda penilaian. Gitu ya. Oke, okay, good. To conclude, saya tuliskan ini. Anda tuh you don't have to know everything to read something worth reading. You only need to have a question worth asking, the courage to explore it, and discipline to follow where the evidence leads. Kemudian ini, saya memberikan semangat untuk para calon penulis esai. A good paper does not begin with a brilliant answer, but it begins with a curious mind that is willing to ask a serious question. And last but not least, saya sampaikan ini, your first scientific paper does not have to be perfect. It has to be honest, thoughtful, and genuinely yours. Dengan ini saya sudahi pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Back to you, to Velin Lumanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yani atas materi yang sangat bermanfaat. Demikianlah seluruh sesi materi telah kami sampaikan. Kini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dengan menggunakan fitur raise hand. Dan sebelum bertanya, mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan asal institusi. Kami akan memberikan kesempatan kepada beberapa penanya. Kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sudah ada Rana Mahira angkat tangan, Velin. Kepada Rana Mahira kami persilahkan. Halo Kak, izin bertanya, ada ini Kak, 2 pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Rana Mahira Bariduan dari SMA Al-Falah Darmo Surabaya. Boleh boleh langsung bertanya? Ya, silahkan. Untuk yang pertama, yang di
PPT pertama itu kan ada perbedaan Kak antara apa? 4 hal. Nah, itu aku agak bingung perbedaan conclusion sama abstract. Baik, untuk pertanyaan ini mungkin bisa dijawab secara langsung oleh Kak Nadira. Mungkin untuk Kak Nadira kami persilahkan. Oke, mau make sure tadi nggak terlalu kedengeran perbedaan conclusion sama apa ya? Abstract, abstract. Oh, abstrak. Oke, oke. Oke, aku izin jawab ya. Terima kasih Rana Mahira untuk pertanyaannya. Jadi, untuk perbedaan conclusion sama abstrak itu, pertama, kalau misalnya conclusion itu kan pasti di akhir ya, sedangkan kalau abstrak itu kita pasti menemukannya di awal. Nah, sebenarnya untuk perbedaannya sendiri, kalau dari abstrak itu adalah meringkas semua isi dari esai kita, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, hingga pembahasan, atau bahkan bisa temuan hasil atau konklusi juga di awal. Jadi konklusi itu bisa termasuk dalam abstrak. Sedangkan kalau misalnya conclusion atau kesimpulan itu biasanya kita menjawab cukup dari pembahasan saja. Jadi setelah kita sudah menguraikan hasil rumusan masalah di bagian pembahasan, misal kalau misal rumusan masalah kalian satu, berarti pembahasan kalian itu ada satu subbab untuk membahas mengenai rumusan tersebut. Nah, kemudian pada di kesimpulan itu diperkuat kembali dan betul kata ya Bu Jani tadi bahwa kesimpulan itu bukan berarti kita meng-summary semua, tetapi justru kita apa ya memperkuat argumentasi yang sudah ada sebelumnya dan menjawab kembali apa pertanyaan dari yang sudah ada di rumusan masalah seperti itu. Jadi kalau misalnya abstrak itu dia lebih ringkas ya, bukan lebih ringkas, tapi dia tuh lebih tujuannya untuk meringkas semua isi dari esai kita dari pendahuluan sampai kesimpulan itu sendiri. Tapi kalau misalnya kesimpulan itu lebih kita menjawab kembali dari rumusan masalah yang sudah ada dan memberikan gambaran bahwa pembahasan yang sudah termaktub dalam adanya result and discussion itu, kemudian kita jawab di kesimpulan itu. Jadi misalnya kalau rumusan masalahnya dua, berarti pembahasannya biasanya dari dua rumusan masalah tersebut dan kesimpulannya juga dua dari pembahasan plus rumusan masalah itu. Kayak gitu sih singkatnya. Kalau Baik, izin terima boleh kasih. menambahi, Kak Velin? Iya, Iya, dipersilakan iya, lanjut. baik, iya. Terima kasih. Saya yakin jawaban dari Kak Dinta sudah cukup jelas. Saya hanya mau menambahkan. Jadi kesimpulan itu ada di paling belakang, Rama, di paling belakang ya nak ya. Setelah selesai semua dan kesimpulan itu hanya menjawab ke permasalahan yang Anda ajukan. Itu intinya. Abstrak itu saya sarankan ditulis setelah semuanya selesai, kemudian disamerikan. Biasanya saya baca di petunjuk penulisan abstrak itu komponennya apa saja sudah ada di guidance book. Jadi setelah semuanya selesai ditulis, maka itu dibikin intisarinya biasanya abstrak tidak lebih dari 200 kata atau 250 kata. Jadi memang penulisan ini menemukan ini, metode yang dipakai adalah ini, dan seterusnya kayak gitu. Yang menjadi pertanyaan ini, kami berargumentasi ini, kesimpulannya adalah ini, kemudian ada keywordnya. Kira-kira begitu. Teknisnya adalah untuk penulisan lomba kali ini abstraknya ditulis nanti setelah semuanya jadi gitu ya. Nah, saya sampaikan lagi, seringkali kalau untuk call for paper, whether untuk makalahnya kita diterima atau tidak, itu biasanya abstrak itu dikirimkan di awal. Itu kalau abstrak dikirimkan di awal, itu adalah untuk mendokumentasikan idenya kita. Kan ketika menulis abstrak, itu kita, oh ya, saya pengen nulis ini. Kira-kira seperti ini. Apakah sehingga kalau di abstrak yang perlu dituliskan di awal, untuk seleksi mana yang bisa lanjut konklusi, mana yang tidak, itu expected outcome yang kita inginkan adalah ABCD. Tetapi kalau untuk penulisan lomba ini, abstraknya ditulis, nanti setelah tulisannya jadi,
ditulis, diabstrakkan dalam tidak lebih dari 200 atau 250 kata. Saya nanti mohon dicek ya di aturannya Pak Panitia seperti apa. Terima kasih Nak, pertanyaannya bagus. Ya, Baik, terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada Bu Yani dan Kak Nadira atas jawaban yang diberikan. Apabila ada peserta yang ingin bertanya kembali, kami persilahkan. Silahkan para peserta. Kalau boleh, mohon maaf izin Kak Moderator, dari peserta yang ingin ikut, kira-kira boleh nggak dibantu untuk menunjukkan sampai saat ini naksirnya subtema yang berapa? Bisa tulis di chat, nak. Silakan kalau misalnya mau ini. Gak apa-apa, silakan. Kembali ke Kak Felin. Sambil menunggu teman-teman bicara, Kak Felin, saya boleh bertanya pada Kak Nadira. Baik, dipersilahkan Bu Yani. Oke, terima kasih banyak Kak Felin. Kak Nadira boleh bantu bercerita, berbagi pengalaman kepada teman-teman yang akan ikut lomba ini gitu ya. Biasanya struggle terbesar Kak Dinta kalau mulai menulis itu pada poin yang mana? Di tahapan yang mana, Kak? Oke, terima kasih Ibu. Kalau saya sendiri, biasanya challenge terbesar ketika mau menulis itu adalah menentukan solusinya. Jadi, sebenarnya mudah ya kalau misalnya sudah tahu latar belakangnya apa, sudah dapat datanya, sudah dapat urgensinya. Tapi kemudian apa yang bisa membuat esai saya ini berbeda dengan esai-esai yang lain dan yang sudah ada sebelumnya. Jadi, kebaruan dari ide itu makanya menjadi bobot yang paling tinggi juga seharusnya dalam suatu kompetisi ya Ibu. Kalau misalnya biasa Ibu jadi juri, mungkin ketika melihat, wah ternyata dia novelty-nya bagus, dia solusi untuk memecahkan problemnya itu baru gitu. Nah, itu menurut saya yang paling challenging juga untuk dicari. Seperti itu. Matur nuwun. Kak Dinta, kalau dalam rangka menuliskan latar belakang, biasanya yang paling sulit di bagian mananya? Dan bagaimana mengatasi kesulitan itu? Iya, sebenarnya ini fun fact juga teman-teman dan ibu kan kalau misalnya kita dalam suatu kompetisi itu kan biasanya tim ya. Nah tim ini kan ada pembagian-pembagiannya. Biasanya kamu yang ngerjain latar belakang, kamu yang ngerjain salah satu. Kebetulan saya tuh selalu mendapatkan latar belakang ya. Karena memang suka untuk menganalisis filosofisnya terlebih dahulu, kemudian urgensi mengenalkan masalahnya. Jadi mungkin problemnya apa ya? Lebih ke bagaimana untuk membuka sih. Jadi terutama misalnya paragraf pertama itu kan betul-betul harus yang bisa menarik perhatian dewan juri membaca karena biasanya selain kita harus menyajikan data yang bagus, kita juga harus tata penulisannya itu juga bisa membuat juri ini tertarik untuk membaca. Tetapi tidak yang over seperti kayak berbunga atau tidak, tapi bagaimana kita bisa menyajikan di awal itu sudah yang menarik seperti itu. Terima kasih banyak Kak Dinta. Untuk para peserta, jadi memang di dalam latar belakang itu sedikit tadi sudah saya sampaikan, ada komponen apa yang harus ditulis, itu jangan dilewatkan. Sehingga, dan itu dibuat runut gitu ya, ada fakta apa, konteksnya apa, ada problem apa di sana gitu ya. Kemudian saya akan
memotret dari aspek ini dan saya akan mengharapkan saya akan menemukan jawaban di sini. Itu nulisnya runtut saja agar Anda tidak roaming around membahas semua hal. Jadi silakan dilihat tadi PPT saya dan PPT Kak Dinta. Mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk menstruktur latar belakang itu dengan lebih rapi, gitu ya, Nak ya. Saya sepakat bahwa dalam penulisan apapun, apalagi untuk lamba, paragraf pertama itu adalah paragraf yang paling menentukan. Orang akan terus membaca ketika paragraf pertamamu itu sangat kuat. Sehingga kalau saya menulis prosa, kita sudah dilarang menulis sebuah prosa dengan pada suatu hari, dibuang itu sama redaksinya. Kalau kalimat pertamanya adalah pada suatu hari, maka cari sesuatu kalimat pendek tidak apa-apa, tapi itu langsung orang menjadi tertahan gitu ya, tertambat dengan kata-kata itu. Pasti bisa ya gitu. Terus kemudian saya tekankan di sini bahwa kompetisi ini tidak melulu tentang legal writing, nak, bukan legal artikel, tapi kalau Anda mau menulis dengan perspektif hukum dipersilahkan. Jadi penulisan kompetisi ini spektrumnya lebar. Ini penulisan humaniora, sosial humaniora. Silakan Anda ambil perspektif apapun dalam rangkaian itu. Kalau mau menggunakan metode legal, Kak Dinta sudah menyampaikan dengan detail yang seperti apa. Kalau yang sosial mungkin lebih tidak serigid yang hukum dan itu mungkin membuka banyak ruang bagi Anda untuk menuliskan meskipun topik yang kita pilihkan adalah topik-topik yang kental hukumnya, tapi sangat bisa dilihat dari aspek sosial humaniora yang lainnya. Itu, apalagi Kak Dinta ada yang mau ditanyain ke saya untuk menambah mungkin membantu teman-teman menggali apa yang kita percakapkan hari ini, Kak Dinta. Iya, Ibu. Mungkin ini, Ibu. Kan tadi Ibu sudah ada satu slide yang menyajikan referensi teori-teori yang banyak. Nah, mungkin bisa diperkuat kembali, Bu. Kira-kira seberapa penting sih penggunaan teori atau prinsip yang bisa mendukung argumentasi kita? Di samping kan kita biasa menyajikan data, itu kan juga sudah banyak diketahui. Cuma kalau misalnya kayak teori prinsip itu kan juga hal yang bisa mendorong tulisan kita. Nah, kira-kira. Iya, terima kasih banyak Kak Dinta sudah menanyakan hal tersebut. Saya tahu saya memang terlampau ambisius menyampaikan segitu banyak teori ya. Saya sih inginnya agar Anda itu teorinya banyak, nah, bukan hanya teori mungkin kalau saya sebetulnya itu sangat sangat perhatian dengan calon-calon peserta kompetisi yang masih SMA ya Kak Dinta ya. Kak Dinta dulu deh coba, Kak Dinta kan masih belum belum lama lulus SMA ya. Kak Dinta misalnya kalau di teori-teori apa yang anak SMA itu akan familiar Kak, misalnya nanti sambil saya cari penjelasan tentang teori yang saya sebutkan tadi itu kira-kira. Sebenarnya saya setuju sama Ibu sih tadi yang as simple as memakai SDGs itu juga boleh banget teman-teman karena nanti relevan juga. Kalau misalnya ada peserta di sini yang SMA, kira-kira kalau melihat subtema 1 sampai 5 yang terbayang di pikiran Anda, kira-kira teori apa yang diajarkan di sekolah yang bisa Anda pakai? Nah, bantu Ibu untuk merefresh karena saya sudah lama ndak SMA ya, ya Allah. Coba ada yang berkenan mau berkontribusi ini nak sharing ilmu nak dipersilahkan. Silakan sambil menunggu contoh ya. Kalau saya bicara tentang sustainable development theory itu di slide saya ada. Tokohnya adalah Pak Harlem Brundtland. Beliau itu dari World Commission on Environment Development. Inti dari teorinya Pak Brundtland ini adalah bahwa pembangunan itu harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Intinya itu.
Nah, ini kan teori ini bisa Anda pakai untuk misalnya kalau mau bicara tentang hilirisasi, bicara tentang EV gitu ya. Jadi pertanyaan bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan seperti apakah kebijakan ini akan berhasil menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, itu cara menggunakan teorinya. Jadi teori itu dipakai untuk menganalisa. Contoh, triple bottom line, Pak John Elkington, itu ada tiga dimensinya. Ada people, planet, and profit. Atau people itu representasi dari social, kemudian planet representasi dari environmental, profit itu interpretasi dari ekonomi, gitu ya. Ini topik ini cocok kalau mau ambil tema hilirisasi, sawit, pertambangan, bahkan EV pun masih bisa Anda pakai untuk teori ini. Jadi kalau misalnya Anda bertanya tentang apakah kebijakan keberhasilan keuntungan ekonomi itu didapatkan tanpa mengorbankan masyarakat dan lingkungan. Nah, kan? Ya, oke. Yang dikejar oleh negara adalah profit, ya kan? Kemudian, tapi apakah profit yang akan dikejar oleh pemerintah itu menimbulkan korban bagi masyarakat dan lingkungan atau tidak? Ini bisa pakai teori triple bottom line ini. Dan teori triple bottom line itu saya pikir adalah teori yang umum, nak. Bukan teori yang harus kuliah semester 5 baru kenal, enggak apa-apa. Itu teori yang kalau para anak-anak saya yang SMA sekarang yang berminat untuk ikut kompetisi ini, nak, uh, coba lihat di UK, anak-anak SMA di UK itu omongannya kayak gini nih. Karena kan mereka kalau dalam writing itu sudah harus critical thinking. Dia dikenalkan kalau mereka itu diajarkan ilmu apa saya kok lupa ya. Ilmu yang kok saya lupa ini. Memang diajarkan banyak sekali teori sosial dan kemudian diajari untuk menggunakan teori ini akan bekerja di lingkungan yang seperti apa gitu. Gak apa-apa ya, kita nanti mainnya agak jauh dikit ya, ke UK gitu, tuh di browsing. Nah, jadi artinya untuk Anda pilih teori mana yang relevan dan bagaimana meletakkan teori itu di dalam topik yang Anda pikirkan. Mungkin pertanyaannya gini, Ibu kok pakai teori sih, Bu? Ini soalnya penulisan ilmiah, nak. Jadi memang harus ada teorinya, harus ada. Kalau nggak pakai teori, nanti kita kayak ngobrol di kafe. Kan setiap dari kita punya ide kan? In every situation kita punya ide. Tapi kalau idenya kita itu hanya berasal dari pemikirannya kita saja, maka itu akan menjadi opini pribadi. Nah, opini pribadi kita itu butuh validitas, butuh pendukung ya kan? Pendukungnya dari mana? Dasar hukum, teori ini, teori itu, kan gitu. Sehingga jadilah pendapatnya kita ini disupport oleh teori dan oleh tulisan-tulisan ilmiah yang terdahulu. Kak Dinta mengalami hal serupa atau tidak ketika menulis? Saya khawatir bahasa saya ini terlampau jauh gitu untuk dipahami oleh yang baru menulis. Mudah-mudahan nggak terlampau semakin nggak bikin takut ikut nulis ya, nak ya. Kak Dinta monggo diterjemahkan kalimat saya tadi. Ya, Ibu. Ya, betul teman-teman. Jadi perkaya aja pakai teori-teori yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi biar apa ya, tulisan kalian itu tidak istilahnya itu hanya meraba-raba saja gitu dan tidak mendalami suatu permasalahan yang sedang kalian angkat. Misalnya kalau tadi Bu Jenny memberikan contoh tentang EV, maka coba pakai triple bottom line. Itu juga menurut saya juga teori yang tidak sesulit itu untuk dipahami dalam sekali baca. Jadi dimanfaatkan aja. Makanya penggunaan sitasi itu juga penting ya, Bu. Jadi silakan dicari triple bottom line, siapa yang mengusung hal tersebut, kemudian dijadikan sitasi. Itu pasti akan membuat juri menganggap, wah berarti kalian baca nih, beneran baca tentang hal tersebut, tahu siapa yang mempelopori teori tersebut, dan direlevansikan di dalam tulisan kalian. Seperti itu, Ibu. Well said. Thank you so much, Dinta, menerjemahkan. Baik, mohon maaf, namun karena keterbatasan waktu, sesi Q&A ini akan saya akhiri dalam hitungan 3, 2, 1.
Good. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta atas pertanyaan yang telah disampaikan, serta kepada para narasumber kita atas jawaban dan diskusi yang sangat-sangat insightful. Selanjutnya saya akan kembalikan jalannya kegiatan kepada Keisha untuk memandu agenda berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Felin selaku moderator. Terima kasih juga kepada Bu Jenny Purnawanti, SHSS LLM, dan Kak Nadira Dinta Ardiani selaku pembicara untuk semua ilmu, wawasan, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat kepada para pembicara. Penyerahan sertifikat pertama kepada Kak Nadira Dinta Ardianti selaku narasumber pertama kita pada workshop hari ini. Baik, untuk panitia dokumentasi, apakah sudah siap? Akan saya pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, untuk penyerahan sertifikat selanjutnya kepada Ibu Jenny Purnawanti SHSS LLM selaku narasumber kedua kita pada workshop hari ini. Baik, untuk panitia dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, untuk sesi selanjutnya, memasuki dokumentasi untuk seluruh peserta, dimohon kepada seluruh peserta workshop esai untuk mengaktifkan kameranya. Untuk sesi dokumentasi, teman-teman dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, agar tidak berlama-lama lagi, akan saya hitung. Dalam hitungan ke-3, 2, 1. Baik, dengan berakhirnya sesi dokumentasi hari ini yang merupakan ujung dari rangkaian essay workshop, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara. Sekian dari saya, sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Terima kasih banyak. Ditunggu maka papernya ya, para peserta sekalian ya. Jangan takut menulis, ayo ikut.